Selamat siang Bapak Ibu. Kita percaya hari ini Tuhan ingin lakukan sesuatu yang luar biasa buat Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita memuji dan menyembah Dia. Mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Saya percaya Engkau Tuhan Allah yang sama. Kami mau Tuhan, kemurahan-Mu yang luar biasa kami menerimanya Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kami rindu Tuhan. Biar Engkau dinyatakan Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus Tuhan, semua berkat kemurahan-Mu Tuhan melimpah buat setiap kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yes Tuhan, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sembah Dia Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan.
bangga memiliki Allah seperti Engkau. Sampai hari ini Engkau sangat baik dan teramat baik, di mana cinta kasih-Mu Tuhan tidak pernah berubah buat setiap kami. Engkau menghiasi kehidupan kami dengan segala kemurahan-Mu buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Kami mau Tuhan, biar nama-Mu saja yang kami elu-elukan. Terima kasih Bapa, ya siang hari ini kami siap memuji dan menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita percaya Dia yang layak kita tinggikan. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapan. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Oh ya, yes Tuhan, kami bersorak-sorai Tuhan, Engkau yang layak Tuhan, kami puji. Oh, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai, oh, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Yes Tuhan, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapan. Bagi Dia yeah, yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia oh, yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan, kami saja hari ini percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang kami tinggikan. Kami
percaya Tuhan, hari ini Engkau ingin lakukan sesuatu yang lebih buat setiap kami. Biar Engkau saja yang kami elu-elukan. Dalam nama Yesus. Yes Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penuntun, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Enggak berhenti Tuhan menyembah Kau Tuhan. Yes Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Yesusku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penuntun, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya Kau kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yes Tuhan, Engkau penyelamat kami, Kau penuntun setiap kami, dan Kau pelindung buat setiap kami Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban
dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Shout to the Lord, yes Lord. Oh, shout to the Lord, oh the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the sea will roar, and the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compared to the promise I have in you. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Kaulah Tuhan, Engkaulah yang besar. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, buat cinta-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, ku agungkan Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku puji Kau Tuhan, kami menaikkan pujian hanya bagi-Mu. Setiap nyanyian kami hanya bagi-Mu. Setiap pujian kami hanya bagi-Mu.
dan pengagungan hanya bagimu, hanya bagimu, Yesus Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan selamanya Tuhan, selamanya. Ku agungkan Kau Tuhan, ku agungkan Kau Tuhan selamanya, selamanya. Ini hati kami, ini rindu kami, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, yes Tuhan. Ya Yesus, Ya, rasakan dekapan kasih-Nya, cintanya yang tidak pernah berubah. ya Yesus. Rasakan, rasakan, yes Tuhan. Ya, ya, ya. Terima kasih Yesus, ya. Terima kasih-Nya, pemulihannya, kesembuhannya. Terima. Yes Tuhan. Terima kasih. Yes, terima. Ya. Bapak ingin berkata-kata buat setiap Bapak Ibu dan saudara semuanya. Ya. Yesus. Ya, terima. Terima kasih. Ya. Ya, ada kekuatan, ada kesembuhan. Ya. Ya, terima Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Ini hati kami, ini rindu kami. Terima kasih ya. Amin. Ya. Ya Tuhan. Saya lagi Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik buat setiap kami. Kalau hari ini kami masih ada, semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu melimpah buat setiap kami. Dan Engkau Tuhan selalu memegang tangan kami, karena Engkau Bapa yang rindu selalu bersama-sama dengan kami.
Kami bersyukur Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau, memiliki Bapa seperti Engkau yang luar biasa. Biar siang hari ini kami ingin Tuhan bersama-sama menerima kebenaran-Mu. Kami rindu Tuhan. Kau terus beracara buat setiap kami rindu Tuhan. Setiap kita yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Berjumpa lagi rekan-rekan dengan saya Abdiel. Saya rasa ini mungkin perjumpaan kita yang kedua kali atau ketiga kali, saya lupa persisnya. Tapi sekali lagi terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan untuk saya dari Kak Hendro dan teman-teman. Dan mari kita akan belajar bersama-sama sebagai akhir dari 1 bulan ini. Teman-teman belajar tentang penginjilan dan kita akan masuk pada tema yang terakhir yang diberikan kepada saya, yaitu tujuan dari penginjilan. Dan mari sebelumnya kita akan satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, buat waktu ini. Kami dapat berkumpul bersama dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Dan biarlah ini menolong setiap kami untuk bertumbuh, mengenal Engkau, bahkan berbuah, menghasilkan buah. Sehingga kami bukan hanya disebut sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kami juga sebagai murid-murid Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan perenungan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Nah, rekan muda, salah satu bentuk tanggung jawab anak Tuhan adalah kalau kita mau disebut sebagai murid Tuhan. Kenapa? Karena jangan-jangan kita ini terlalu nyaman dengan sebutan anak Tuhan dan kemudian kita menjadi anak manja. Mungkin kita pernah menjadi anak manja, tetapi akan menjadi sesuatu hal yang berat kalau sampai sekarang kita masih disebut anak manja. Nah, tahu sendirilah gimana anak manja itu. Tetapi sebenarnya sama seperti ilustrasi tadi, pengenalan kita kepada Tuhan itu bukan cuman berhenti hanya sebagai anak Tuhan. Ya, memang kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita disebut sebagai anak Tuhan, kita menjadi ahli warisnya, dan tidak berhenti sampai di situ sebenarnya. Kita harus mau terus bertumbuh bahkan menjadi murid Tuhan. Nah, sebutan sebagai murid Tuhan seharusnya bukan sesuatu yang hanya kita akui saja, atau mungkin kayak sekolah gitu ya. Seperti sekarang kita lagi menempuh pendidikan, kita disebut sebagai murid karena kita mendaftar. Dan kalau dalam kasus ini kita mendaftar di sekolah kehidupan, maka kita menjadi murid. Sebenarnya bukan seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan sendiri sudah membuat sebuah patokan. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 8, yuk kita buka bersama-sama. Kita akan baca ayat ini sama-sama. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Ya, sudah ketemu? Yuk, kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ada sebuah standar yang Tuhan tetapkan, bahwa yang disebut murid adalah seseorang yang sudah berbuah. Ada amin? Sudahkah kita berbuah? Nah, mengapa pemahaman ini mengawali pembicaraan kita, perenungan kita dengan satu tema? Saya beri tema The Purpose of Driven Evangelism. Ya, karena untuk mengerti tujuan penginjilan, kita harus bertumbuh dan menyadari bahwa ada panggilan bagi setiap kita untuk menjadi murid Tuhan. Kita nggak bisa stagnan, kita nggak bisa nyaman sebagai anak Tuhan, yang konotasinya seringkali kalau bicara masalah anak Tuhan, itu segala sesuatu berkat Tuhan adalah untuk saya harus menikmati hadirat Tuhan, saya harus menikmati pertolongan Tuhan, tetapi berhenti sampai ke diri kita. Bukan kita sebagai alat yang mengalirkan.
pemahaman seperti ini perlu dan bisa kita mengerti kalau kita menjadi murid Tuhan. Hal tersebut akan memudahkan kita untuk mengerti tujuan dari penginjilan. Karena seperti dalam Yohanes pasal 15 ayat 8, penginjilan adalah salah satu buah yang dituntut untuk dihasilkan kita yang adalah murid-murid Tuhan. Mari kita lihat contohnya dalam kehidupan Nabi Yunus. Di sana kita akan melihat lebih jauh. Kita akan membahas lebih jauh dan membuat kita mengerti kenapa penginjilan itu menjadi penting dan apa yang menjadi tujuan dari penginjilan. Nah, salah satu buah dari pelayanan Yunus adalah bertobatnya penduduk Niniwe. Dan memang itu yang tercatat di Alkitab, bahwa pelayanan Yunus ini bisa dibilang sebagai sebuah pelayanan yang luar biasa. Kenapa? Karena hanya dengan beberapa kata maka kurang lebih 120.000 orang, belum termasuk anak kecil dan hewan-hewannya, mulai dari raja, terus kemudian seluruh pemimpin-pemimpin, bahkan sampai ke rakyat jelata, semua mengalami pertobatan. Dan karena pertobatan ini, Allah tidak jadi menghukum atau menghancurkan Niniwe seperti yang terjadi pada kota Sodom dan Gomora. Namun jikalau kita membaca pada bagian awal dalam kitab Nahum, mari kita lihat sama-sama Nahum pasal yang pertama ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan buat kita semua. Nahum pasal yang pertama ayat 1 dan 2. Ucapan ilahi tentang Niniwe, Kitab Penglihatan Nahum orang Elkos. Ayat yang kedua, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Sampai sebegitunya Tuhan mengekspresikan murkanya kepada bangsa yang pernah mendapat belas kasihan kurang lebih 150 tahun sebelumnya. Dan tampak dengan jelas pada tahun 612 sebelum Masehi, kota Niniwe bersamaan dengan kehancuran bangsa Asyur dijajah, dihabiskan oleh bangsa Babel. Hal ini berarti kota Niniwe menjadi sebuah kota yang sangat dibenci oleh Allah, karena kota ini adalah kota yang jahat dan tidak mengenal Allah. Pada masa penjajahan bangsa Asyur atas bangsa Israel, Niniwe merupakan salah satu kota besar yang ada di bangsa Asyur. Kebesaran kota ini dapat kita lihat ketika di kitab Yunus dikatakan Yunus harus berjalan menyisiri kota itu 3 hari lamanya. Namun kota yang agung ini adalah kota yang juga menjadi cerminan dan moralitas bangsa Asyur yang dikenal sebagai bangsa yang biadab. Kenapa? Karena bangsa ini tega untuk memakan sesama manusia. Bangsa yang kanibal. Sehingga tidak heran kalau Tuhan menyatakan murkanya pada kota ini, meskipun kota ini sempat mengalami kasih karunia Tuhan. Kurang lebih seperti saya katakan tadi, sekitar 150 tahun sebelum itu, bangsa Niniwe mengalami pertobatan yang luar biasa. Mengapa ini terjadi? Bisa jadi karena pertobatan kota ini tidak diikuti dengan penginjilan. Kota ini cukup untuk mengenal Tuhan dan kemudian mereka berhenti kepada pengenalan Tuhan sebagai Tuhan yang mengampuni dosa-dosa mereka, tanpa kemudian ada sebuah penginjilan, satu paket penginjilan yang utuh. Sehingga pada generasi-generasi selanjutnya kota ini kemudian hidup kepada masa lalunya, kebiadaban moral bangsa Asyur. Kisah kehancuran kota Niniwe ini perlu menjadi perenungan bagi setiap kita. Kita perlu memikirkan apa yang menjadi konsekuensi dari kelalaian orang-orang yang tidak melakukan penginjilan, atau generasi
atau anak-anak Tuhan yang tidak melakukan penginjilan. Apa jadinya sebuah zaman kalau orang Kristen tidak mau lagi atau tidak mau sadar untuk melakukan penginjilan di zamannya? Sama seperti dalam Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15. Yuk kita baca sama-sama. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Sudah ketemu teman-teman? Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya kalau mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia kalau mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika mereka tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Rekan muda, tidak bisa firman itu langsung dimengerti. Sebenarnya mungkin bukan tidak bisa ya, tetapi Tuhan mengizinkan proses orang lain bisa mendengar firman. Itu adalah dari kita sebagai anak-anak Tuhan berfungsi menyampaikan firman. Kalau itu dilalaikan, maka kejadian seperti Niniwe menjadi sebuah pelajaran yang akan terulang kembali. Bagaimana mungkin sebuah kota yang Tuhan akan murkai, tetapi karena kasih Tuhan yang besar mereka mengalami pertobatan. 150 tahun kemudian hancurlah bangsa itu. Tidak lain tidak bukan adalah karena bangsa itu kembali ke jalan-jalannya yang lama. Itulah ketiadaan penginjilan. Rekan muda, mari kita renungkan sebuah video berikut ini. Video ini adalah video yang cukup memotivasi kehidupan saya di awal saya melayani ketika saya kuliah. Video ini berjudul Duty. Mari kita saksikan bersama-sama. Dan mari kita belajar sesuatu dari video ini. Mari kita saksikan.
Rekan muda, setelah kita melihat video Juti tadi, kita kembali kepada studi kasus kita dalam kota Niniwe. Jawabannya adalah kota itu hancur karena iman dan moralitas umat manusianya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Konsekuensi ini dapat kita lihat secara jelas di masa sekarang, khususnya dalam dunia barat. Mengapa pada saat ini kekristenan di dunia barat sedang mengalami kemerosotan? Teman-teman tahu sendiri, banyak gereja-gereja sudah beralih fungsi. Bahkan dalam satu fakta yang terbaru, kita melihat bahwa dulunya menjadi sebuah gereja, kemudian akhirnya sempat menjadi museum, dan akhirnya sekarang fungsinya menjadi tempat ibadah agama yang lain. Bukankah seharusnya kekristenan di dunia barat itu mayoritas? Mengapa banyak gereja harus sepi, seperti saya katakan tadi, bahkan ditutup, dijual, beralih fungsi sebagai tempat hiburan dan sebagainya? Hal ini adalah konsekuensi dari kelalaian generasi untuk melakukan penginjilan. Tapi pertanyaannya, apakah cuma penginjilan? Nah, kita harus tahu bahwa ada aspek yang kedua, bahwa penginjilan itu satu paket dengan pemuridan. Perjuangan yang penginjilan yang kita jalankan bukan hanya sekedar membawa orang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita pun harus memuridkan mereka sehingga mereka menjadi orang-orang Kristen yang hidup benar dan memiliki pemikiran yang secara utuh, sehingga kemudian mampu melakukan hal yang sama seperti kita, yaitu menjadi berkat juga bagi yang lain. Nah, keutuhan dalam menjalankan mandat ini adalah karena generasi-generasi ini secara utuh dibina. Bukan cuma bicara masalah penginjilan, tetapi ada pemuritan. Penginjilan yang tidak disertai pemuritan hanya akan mengulangi kesalahan yang selama ini ada dan menimbulkan efek samping yang buruk bagi generasi Kristen selanjutnya. Karena itu mari kembali kita masuk dalam target kita tadi. Apa sih sebenarnya poin-poin penting yang menjadi tujuan dari penginjilan? The purpose of driven evangelism. Sebuah penginjilan yang semangat penginjilan yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, kita harus sadar bahwa penginjilan itu sebenarnya menolong kita menyadari panggilan kita yang sesungguhnya. Sudah nampak bahwa pesan Yesus sebelum Yesus naik ke surga, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka dan baptislah mereka. Satu paket yang utuh, bukan bicara hanya penginjilan tetapi juga pemuritan. Dan disitulah sebenarnya panggilan kita. Yang kedua adalah bahwa ternyata penginjilan itu akan menolong kita menghasilkan buah-buah kebenaran. Bukan saja bagi orang lain, tetapi juga bagi kita. Catat baik-baik. Kita mungkin selama ini bersukacita karena doa kita dijawab. Kita selama ini bersukacita karena kita merasakan bahwa ketika kita menyembah, Tuhan hadir. Hadiratnya terasa dalam kehidupan kita. Bahkan kita merasa sangat senang ketika semua pergumulan kita terjawab dan kita betul-betul bisa merasakan kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan nyata dalam setiap perjalanan hidup kita. Tetapi sesungguhnya ketika kita melakukan penginjilan, tujuannya adalah kita menampilkan atau melahirkan buah-buah kebenaran yang membawa kita kepada sukacita yang sejati. Jadi sebenarnya penginjilan, tujuan dari penginjilan pada butir yang kedua ini, pada poin yang kedua ini adalah bagaimana kita akhirnya menikmati buah-buah kebenaran, bukan saja bagi orang lain, tetapi juga bagi hidup kita. Dan itu menimbulkan sukacita yang sejati. Kita mengerti bahwa satu orang diselamatkan, seisi surga bersukacita. Masa kita tidak akan bersukacita dan menikmati sukacita yang sama seperti yang surga nikmati? Dan yang ketiga yang perlu kita sadari,
tujuan dari penginjilan, sebuah kekuatan yang akan mendorong kita untuk melakukan penginjilan adalah bahwa tujuan itu akan membawa kembali hati manusia untuk tunduk kepada Tuhan. Penginjilan itu berarti membawa seseorang kembali ke jalannya, membawa seseorang mengenal dan menundukkan dirinya, menyadari bahwa Tuhanlah yang memimpin hidup kita. Sebuah pujian ini akan menolong kita untuk mengambil saat teduh. Saya akan nyanyikan buat teman-teman. Mengiring Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang kena selalu. Mengiring Yesus tidak pernah berbicara tentang keuntungan kita. Mengikut Yesus bukan berbicara tentang apa yang saya dapat dari Tuhan. Tetapi mengiring Yesus, mengikut Yesus berbicara tentang apa yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan. Rekan muda, the purpose of driven evangelism pada intinya tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kita belajar mempersembahkan hidup kita untuk menjadi kepanjangan tangannya, menjadi saksi bagi yang lain. Karena itu kenapa, seperti saya katakan tadi, yang pertama, itu berarti membuat kita menemukan jati diri kita sebenarnya, panggilan kita yang sebenarnya. Yang kedua, mendorong kita untuk menikmati sukacita yang sejati, karena kita menghasilkan buah-buah kebenaran yang bukan saja menolong orang lain untuk mengenal Tuhan, tetapi kita pun akan menikmati indahnya mengiring Tuhan. Itu berarti menjadi rekan kerjanya. Dan yang ketiga, secara umum kembali membawa hati manusia untuk tunduk kepada Tuhan, baik kita maupun orang lain. Kita akan menikmati ketundukan menjadi seorang hamba kebenaran. Dan itulah sukacita kita. Mari sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, dan biarlah ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang kena selalu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Sekali lagi kami diingatkan, siapakah kami di hadapan-Mu. Engkau adalah Tuhan dan teladan hidup kami. Engkau adalah juru selamat kami yang meninggalkan jejak-jejak untuk kami turuti
sehingga kami bisa menjadi manusia yang menyenangkan hati-Mu. Tolong kami Tuhan, agar di masa muda kami mampu bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti mengapa penginjilan menjadi bagian yang harus kami lakukan. Penginjilan adalah sukacita yang tidak bisa kami dapatkan ketika kami ada di surga. Penginjilan adalah sukacita yang kami dapatkan ketika kami ada di dunia, karena kami menemukan diri kami menjadi rekan kerja Allah. Tolong kami Tuhan, agar kami betul-betul mengerti tentang pentingnya tujuan dari penginjilan, sehingga hidup kami digerakkan untuk melakukan penginjilan. Kehidupan kami digerakkan untuk selalu berbagi dengan yang lain. Kehidupan kami digerakkan untuk menjadi berkat bagi yang lain. Tolong kami Tuhan, ajar kami untuk terus hidup dalam semangat penginjilan. Penginjilan tidak sama dengan menambah jumlah jemaat. Penginjilan tidak sama menambah dengan kristenisasi. Tapi penginjilan adalah untuk membuat hati manusia kembali tunduk di hadapan Sang Pencipta. Dan biarlah kami didapati sebagai salah satu rekan kerja-Mu. Dan itulah sukacita kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan firman ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah Roh Kudus yang memeteraikan di dalam kehidupan kami. Dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.